Enak nih bro ya. Orang kaya loh. Iya nih, jadi saudagar nih. Saudagar. Minjem villa orang. Saudara berarti. Villa saudara. Urah saudara. Bukan villa saudagar. Tapi emang perlu kali-kali kita gini nih. Dunia ini udah terlalu memusingkan kepala nih. Kita biasa syuting di sebelahnya kolam ikan, sekarang di sebelah kolam renang. Tapi ngomong-ngomong ada ikannya nggak? Aduh, ada ikannya nggak nih? Biasanya kalau lama nggak ditempatin dijadiin diternakin lele bro. Enggak. Sini, sebelah sini. Jangan ini nih, handphone bunyi nih, geganggu aja kita lagi mau santai. Mau woles-woles. Santai duduk aja. Duduk stay lah. Ya, duduk aja kita. Dalam suasana yang berbeda, kali ini kita kembali bersama saya Herwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. di Halftime Show bola.com. Kita sekarang membahas 3-1 lah. Liga 1. Menarik nih. Karena timnas juga lagi nggak main kan? Iya. 3-1 itu Liga paling aneh menurut gua. Kayak karyawan aja. Kenapa? Ada liburnya banyak. kan ada pemilu. Ya ada kemarin. pemilu, libur hampir kalau dihitung-hitung hampir 2 bulan lewat ya. Nggak sampai, kan Januari main. Januari main. Habis itu pemilu, habis itu main lagi tanggal 22. Iya, kalau kita ngomongin Sampai 2 bulan. dari segi tim menurut gue ya pasti efeknya kan ada tim lagi bagus, tiba-tiba lagi nanjak, dia istirahat. Ya. Main lagi, mulai lagi, jeblok langsung. Nah, sekarang kita update klasemen. Klasemen Liga 1 itu nomor 1 urutan pertama Borneo FC. Borneo FC. Borneo FC itu baru 2 kali kalah dan mereka sangat konsisten. Peringkat 2 sekarang Persib. Ketika video ini dibikin, ya. Ketika video ini dibikin, peringkat 2-nya Persib, peringkat 3-nya PSIS, peringkat 4-nya Bali United. Nih, Borneo FC sekali lagi pada saat video ini dibikin poinnya 60, sementara peringkat 2 Persib itu 45, ada 15 poin. Udah 26 kali main. kalau menurut gue sih di 4 tim ini memang yang agak kejutan PSIS ya. Karena beberapa musim terakhir nggak pernah lah dia menghuni papan atas kan. Karena kalau 3 kan sebenarnya Borneo nih walaupun nggak punya jejak juara, sama beberapa musim terakhir kan langganan papan atas. Stabil. Dan menurut gua supernya penampilan dari Borneo sih emang mereka musim ini siap benar. Belanja tengah musimnya bagus loh, Bro. Ya, kan ada Wiljan Pluim itu. Iya, begitu dia masuk kan makin menggelora tuh. Jadi nuansa Belandanya kental, karena kan pelatihnya Peter Hostra, Belanda. Kemudian ada Diego Michel, juga keturunan Belanda. Kemudian ada si Vano Lillipali, Belanda. Tambah si Wiljan, yang selalu gue bilang plum. baru 2 kali kalah dan poinnya 60. Terus di bawahnya ada, yang di bawahnya itu ketat sih. Poinnya tuh bedanya 1 ya. Persib, PSIS, Bali United gitu. Ini mereka beda poinnya ketat, dan di peringkat bawahnya lagi 5 ini Madura United juga nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya, masih bisa. Dan menurut gue gini sih, ini kan kompetisi yang dengan format baru ya. Nantinya bahwa Borneo super bermain dia bisa konsisten tapi belum tentu ntar juara di akhir musim. Ya. Lihat peta sekarang tuh sebenarnya bagaimana jaga stabilitas sampai akhir putaran kedua aja sih. Kalau gue sih kalau gue jadi klub ya nggak usah kencang-kencang amat, karena sebenarnya finalnya itu di 4 tim tadi. Iya, di 4 besar. Iya, jadi gue sih agak ngerinya juga gini. Borneo oke lah, dia mainnya sepanjang musim bagus gitu. Cuma lagi-lagi dia nggak punya mental juara seperti halnya Persib gitu kan, atau Bali United. Yang menurut gua lebih matang dalam hal itu gitu. Tapi jadi bisa aja kan mereka malah termotivasi karena belum pernah juara. itu mungkin ya. Tim lain. Mungkin. Ya kan? Gitu. Cuma tetap aja sih pahit kalau misalnya di babak. Nah, ini sebenarnya banyak kritik kan. Di babak penyisian ini mereka peringkat 1, poinnya banyak gitu ya, selisihnya banyak. Ternyata pas di championship. Iya, makanya menurut gua ini sebenarnya konsep yang Erick Thohir kan basket banget ya. Dia bawa ala-ala NBA gitu kan. Ya memang meriah sih. MLS juga kan. Iya, tapi menurut gua sisi kritik gua nih, ya kompetisi jadi kasihan buat tim yang udah berjuang sampai 36 pertandingan kan. Iya. Untuk 30, kecuali kan beda, MLS kan juga nggak terlalu banyak pesertanya, dibagi grup barat atau macam-macam kan jumlah timnya nggak terlalu banyak. Kalau ini kan 36 pertandingan bro, hampir 8 bulan. Iya. Mereka ada juara, kalau ntar begitu lagi yang peringkat 4 yang ini. Karena udah sering kejadian kan kalau kita ngomongin sejarah Liga Indonesia, Bro. Dulu kejadian sering. Jadi di Liga wilayah Barat, Indonesia, wilayah Timur. Timur, Barat, udah gitu 8 besar waktu itu, Iya. 8-4. Iya. 8 besar, 4-4 terus diadu lagi.
Ada semifinalnya, ada finalnya. Iya, juara-juara kejutan kan selalu muncul, artinya malah yang main tadi gue bilang kuncinya tempo kan, karena sebenarnya kalau mereka cerdik, yang mereka pikirin tuh pertama ngamanin 4 besar dulu nih, udah aman, mau posisi berapa gitu kan, baru battle-nya di ini. Ngomong-ngomong, banyak yang piknik juga ngikutin kita nih, mondar-mandir emak-emak tuh, gitu tuh. Jadi kuncinya ada di Iya. menjaga. Tapi kalau lo lihat gini bro, maksud gue masih mungkin berubah nggak peta persaingan 4 besar nih kalau ngelihat tadi lu bilang margin poinnya tipis-tipis gitu kan. Mungkin 1, 2, 3-nya enggak kali ya. Tapi peringkat 4-nya nih yang susul-susulan sih. Udah satu tim udah mengangkat bendera putih. Runner-up musim lalu Persija tuh. Wah, kita udah nyerah. Kayaknya untuk masuk 4 besar gue bilang. Susah. Aduh, tapi emang kalau ngelihat agak ironis sih ya. Persija, Bayangkara, itu agak ironis sih menurut gue. Bayangkara terancam degradasi. Iya, padahal udah datengin Raja Nenggolan tuh. Lu lihat nggak video yang dia ngamuk-ngamuk? Marah ya. Marah. Dikasih umpannya menyusahkan teman. Aduh. Apa kalau istilahnya umpan racun. Racun Ya, itu. kalau diambil itu bakal nyusahin. Mau ditampol teman sendiri, gue bilang gitu. Ya ternyata kehadiran Raja juga nggak ngangkat tim ya. Belum terlihat dampak signifikan ya. Menurut bagaimana? Mungkin nggak peta perubahan terjadi? Berubah mungkin di peringkat 1-nya agak susah ya. Susah, terlalu jauh margin Iya, poinnya ya. dan penampilannya cukup stabil di babak penyisian ini Borneo FC. Tapi di 2, 3, 4 sama 5 itu selisih poinnya 1-1 semua. 4-5, 4-4, 4-3, 4-2 itu jadi ada Persib, PSIS, Bali United, di bawahnya Madura. Madura itu peringkat 5 tapi selisih poinnya sama atasnya itu cuma 1. Madura kan tadinya kita berprediksi putaran kedua dia akan jeblok kan karena ada kasus ketua umumnya itu ya. Tersandung kasus korupsi, tapi ternyata melihat kemarin lawan Persija juga mereka menang ya. Oke juga. Iya. Nah, yang agak jauh mungkin di peringkat 6-nya Persik Kediri. Persik Kediri itu sekarang selisih poinnya 5 sama Madura United. Tapi kan masih ada banyak pertandingannya. Tapi paling enggak peringkat 2 sampai peringkat 5 ini yang sangat fluktuatif karena selisih poinnya sedikit. Jadi kalau ngelihat sih memang lihat petanya hanya akan mungkin ya paling realistis hanya melibatkan 5 tim ini ya untuk mengamankan zona 4 besar ya. Ya kalau Persik bisa cukup konsisten mungkin bisa ngeramein gitu. Tapi sih lu jagoin mana? Kira-kira yang dari 4 tim ini yang menurut lu paling ini? Kita nggak usah ngomongin juara dulu kan masih jauh kan. Nah, tapi menurut lu dari 4 tim ini Borneo lah ya. Borneo, Persib, PSIS sama Bali sih. 4 ini. Bali nih ya menurut gua juga unik ya. Di awal musim kan jeblok dia ya. Orang udah sempat take out. Pak Teko ternyata bangkit gitu kan. Iya gitu. Dan selalu begitu. Polanya kan selalu begitu kan. Dia start awal apalagi terutama ketika dia berbagi konsentrasi main di Asia kan. Piala AFC kan. Dan selalu kan jeblok. Hasil Piala AFC-nya juga jelek. Di liganya juga nggak terlalu bagus, tapi begitu udah jangan-jangan dia justru simpen tenaga nih buat Championship Series. Iya sih, ya main aman, makanya main aman, ngamanin ini. Apalagi kalau dilihat nanti Championship Series itu kan ada home and away. Jadi setiap tim punya kesempatan untuk main di home. Gue juga ngeliat gejala yang sama berkaitan Persib sih. Belakangan kan Persib juga mulai gak ngerem ya. Beberapa hasil ada dead draw. Kok nih agak ini, ya mungkin ada faktor juga udah lama istirahat, tapi menurut gue udah mulai memainkan tempo gitu kan. Kencang di awal, ntar ngos-ngosan di penghujung kan nyesek ya. Kayak Borneo gitu kan, dia startnya bagus, sepanjang 36 pertandingan bagus, begitu masuk ini udah kempos kan repot. Oke. Oke, apa lagi? Selesai. Iyalah. Lanjut lagi di segmen kedua. Ngomong-ngomong tentang Liga 1 nih, gue langsung buka aja ya. Juga menarik nih dan agak miris gue sebenarnya. Apa itu? Kita mau ngomongin persaingan pencetak gol terbanyak gitu ya. Ada beberapa hal yang menarik sih. Apa? Ya, pertama seru sih, artinya pertarungan untuk mencetak golnya tuh ketat ya. Tapi mirisnya ini sih, dan ini sebenarnya problem klasik buat gue ya. Kita tuh ngeliat nama-nama yang di jajaran atas pemain asing terus ya, striker. Ya itu kan gambaran sesungguhnya kejadian yang terjadi sama timnas kita ya. Yang pertama dari klub. Memang klub itu kan polanya 4-2-3-1, 4-3-3, 4-5-1. Hanya satu striker. Hanya ada satu striker. Dan biasanya yang dipakai itu pemain asing. Asing ya, karena kalau di era mungkin 15 tahun yang lalu itu kan ada dua pasti kan. 4-4-2 ya kan? 3-5-2. 3-5-2 gitu. Jadi misalnya Jackson sama dulu ada Reynold Peters, ya kan? Atau mungkin Oscar Aravena sama Christian Gonzalez. Iya. Jadi pakai dua gitu.
Misalnya, di era kita misalnya nih, klub pakai 2 striker, akan terbuka kemungkinan duet ini pemain lokal sama dan pemain asing. Iya, makanya kita di era kita muda nih. Muda tuh artinya ketika kita masih sudah tua. Ya, belum tua lah, menjurus tua. Giginya gitu kan. tinggal 2. Nah, belum. Gigi masih banyak. Cuma udah mulai lobang-lobang. Gitu kan. Ya kalau di era kita waktu lagi ya umur lagi kinyis-kinyis lah. Kita tuh puas gitu loh. Lihat ya artinya gue sih bukan mau mengkotak-kotakan bahwa striker racing ya maksud gue tetap yang terbaik. Kita kan lihat pengen nonton pertandingan yang enak dilihat kan. Gol makin banyak kan makin senang. Wah, ya itu. Kita masih ingat kita punya Bambang Pamungkas. Gitu kan. Buah Solosa. Ngomong tahu nih. Tolong. Manis kalau jadi gue mau ngomong lagi nih. Lihat tuh dulu. Kalau istri kembali lagi dengan ucapan klasik istri gue. Kamu nggak ganteng, tetapi cukup lah. Gitu. Cukup untuk cukup manis. Iya. Tadi. Ada Bambang Pamungkas. Setiap musim tuh selalu ada striker lokal. Kita tuh kayak ya, Rocky Putirai, Budi Sudarsono, iya, Zainal Arif, dan itu sebenarnya mulai hilang itu ketika Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, banyak lagi kan kalau ngomongin kayak era atau Seto Nurdiantoro ya atau Seto Nurdiantoro. Iya, gitu kan. Itu era menurut gue hilang, mulai terkikis ketika terakhir tuh sebenarnya kita punya top skor yang langganan raja gol kita tuh kan Buah Solosa. Itu Buah Solosa tuh di interval 2010 sampai 2013 dia menguasai lapaknya pencetak gol. Begitu dia selesai, nggak ada tuh striker lokal yang ini. Ada beberapa yang muncul kayak Lerby Eliandri gitu kan. Ya satu musim aja gitu kan kelihatan kinclong, setelah itu karena nggak main Win. Iya. Gitu Sekarang coba gue bacain ya. Peringkat satunya David da Silva, Persib Bandung dari Brasil, 16 gol. Sama golnya sama Alex Martin, Dewa United, 16 gol. 15 gol Gustavo Almeida, Persija, sempat main di Arema. Ada Junior Brandao, Bayangkara, 14 gol. Terus pemain Indonesianya itu Stefano Lillipali. Yang ini artinya, pemain Indonesia ya, tapi naturalisasi. Dia 11 gol. Ke bawah lagi, yang pemain Indonesianya lagi. Siapa lagi? Ini 8 gol. Spaso. 8 gol, bukan. Siapa? Dedik Setiawan. Nah, ini yang kita tunggu kan yang model-model gini gitu kan ya. Bawahnya ada Malik Rizaldi sama Ricky Cawor. Gapnya jauh, Bro. Ya, 7 gol. Ramadan Sananta 7 gol. Ramadan Sananta. Nah, ini harapan kita kan yang kita gadang-gadang nih. Gadang-gadang berarti Padang dong. Iya. Rumah Gadang. Teman kita yang Padang punya restoran Padang. Iya, sosok seperti Ramadan Sananta yang kita nantikan gitu kan. Cuma kan lagi-lagi konsistensi jadi penentu. Karena gini sih menurut gua, kita juga jangan ngomongin klub doang. Karena ketika seret nih produktivitas dan jam terbang dia bermain, akhirnya yang berefek adalah timnas kita. Iya. Gua agak sedih sih gitu kan lihat kita tuh gue nggak ngomong Sintayong aja yang protes mulu kan, pelatih sebelumnya juga protes mulu kan. Aduh, kita susah cari striker. Sebenarnya nggak susah. Ada tapi kasihan karena dia tuh menurut gue Ramadan ini kan potensial. Tapi kita ngomongin realita aja deh. Lu ngomong-ngomong takut tawan. Takut gue. Nggak, lu pahit. Kalau gue manis. Iya kan Ramadan Sananta gitu kan, lagi on fire, apalagi setelah SEA Games dan macam-macam gitu. Pertanyaan gue, kan kontrak satu musim nih. Sekarang dia kemarin dari PSM, bersinar juara. Kemudian pindah ke Persis. Ntar pindah lagi klub mana. Ntar klub ketiga, keempatnya nih udah mulai jarang main lagi. Karena itu terjadi seperti sama Dimas Derajat. Gitu. Dimas Derajat ini kan rising star dari timnas U19-nya Indra Safri gitu kan. Tapi kan dia jarang main waktu U19. Iya, justru jarang main, tapi justru ketika di level senior dia lebih beruntung dibanding teman-temannya kan. Iya. Tapi juga Dimas Derajat sekarang udah mulai cedera tuh. Kalah sama Merasing. Iya, makanya waktu di tim nasional, waktu Piala Asia kemarin akhirnya juga yang main kan juga pemain-pemain bukan yang main di Liga 1 gitu, pemain-pemain yang abroad. Kita malah justru punya mungkin sayap ya. Gue tapi kalau ngomongin daftar top scorer itu gue salut sama Stefano Lillipali ya. Iya. Ya, dia bukan striker loh. Tapi ya dia kembali menemukan bentuk permainan terbaik karena kan sebenarnya dia memang posisinya bukan striker, cenderung kadang-kadang melebar. Tapi nggak cocok di timnas. Iya, kan nggak dipanggil sama tapi kan kalau menurut gua cocok atau nggak cocok cuma masalah selera ST aja karena di era Alfred Riedel kan dia pegang peranan penting di eranya Luis Milla dia juga produktif bro. Waktu itu juga striker bermasalah, Lillipali paling produktif gitu kan. Nah ini yang menarik juga selain pemain-pemain asing yang ada di daftar atas itu kebanyakan bukan dari klub-klub yang ada di posisi 4 besar. Iya.
cuma ada David da Silva Ciro Alves, Persib. sama Lili Pali. Sisanya Nggak ada. Sisanya Alex itu kan Dewa United, Gustavo Persija, Junior Brandao ada di Bayangkara. Bayangkara hampir degradasi, lagi di zona degradasi, ya kan? Lu kenapa ngeliat bisa itu terjadi kalau menurut lu, analisis lu? Mereka benar-benar dijadiin tumpuan. Main mulu, Iya, gitu kan. main terus. Nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada rotasi gitu ya. Kalau di tim-tim yang seperti Persib, Borneo FC, Rotasinya PSIS, jalan itu ya. Rotasinya jalan. PSIS itu sebenarnya suffer kalau menurut gua. Karena kan ditinggal sama si Carlos Fortes. Iya kan? Iya. Terus ada pemain asingnya, bukan striker sih, gelandangnya cedera sampai akhir musim. Siapa namanya? Vitinho ya. Ya kalau salah tolong dikoreksi lah ya. Vitinho gelandangnya PSG. Sekali aja lo bilang Jadi Ronaldinho. PSIS kalau kita agak tarik belakang soal posisi 4 besar itu agak rawan karena strikernya mereka suffer. Ya makanya tadi seperti gue bilang di segmen 1, PSIS ini kok ribet amat gue. PSIS Semarang ini kan kuda hitam menurut gue. Kita nggak ada memprediksi PSIS karena dibanding 3 tim lainnya mereka secara rekrutmen oke lah, dia rekrut 1-2 orang pemain bagus, tapi secara tim sebenarnya cenderung biasa-biasa aja, banyak mengandalkan pemain muda gitu kan. Beda artinya nggak, kalau kita ngeliat timnya tuh nggak kinclong banget. Sama kayak Persija dong, banyak mengandalkan pemain muda. Iya makanya gitu kan. Memang Persija musim ini sangat menyedihkan sekali ya, memprihatinkan. Oke. Iyalah. Soal top scorer selesai sampai di sini ya Tapi kita belum selesai sampai di sini, masih ada satu segmen lagi. Ya, paling nggak mudah-mudahan adalah pemain-pemain yang lokal ini dikasih kesempatan yang ini klise sebetulnya. Ya. Klise tapi mengkhawatirkan lah, maksudnya mesti dipikirin bersama lah bahwa memang jam terbang mereka paling nggak jam terbangnya dikasih deh. Ya. Urusan gol itu kan tinggal artinya datang dengan sendirinya menurut gua ketika jam mainnya banyak. Lanjut lagi di segmen ketiga. Segmen terakhir. Nah, ini kita baru ngomongin soal timnas. Nyamung-nyamungin ke timnas. Soal timnas U23. U23 akan main di Piala AFC, Piala Asia U23 di bulan April. Dan menjadi event pertaruhan nasib Sintayong. Karena satu yang dinilai ya. Ya artinya dia kan dapat target 2. Betul. Pertama di Piala Asia, lolos ke knockout. Ini juga lolos ke knockout gitu kan. Dengan situasi yang lebih rumit menurut gua. Karena satu lawannya berat-berat. Tahu kan grupnya kan kayak apa kan? Neraka jahanam itu. Kalau aja. Lupa nih gue mendadak. Australia. Kita udah pusing kalau Australia. Kemarin aja. Iya kan? Iya makanya. Dengan lawan yang berat-berat seperti ini, artinya kan kita butuh skuad yang terbaik. Cuma persoalannya adalah jadwalnya April itu saat kompetisi Eropa bahkan Liga 1 sedang dalam posisi rawan-rawannya persaingan. Dalam posisi penentuan. Jadi pasti udah kelihatan nih akan sulit tuh Sintayong kayaknya manggil pemain-pemain yang main di Eropa atau ini. Jangankan yang di Eropa, yang di Liga 1 aja kan sudah ada penolakan. Udah 2 klub. Pemain nggak mau, klub nggak mau lepas pemain. Satu Persija. Ya, sama satu lagi Borneo kan. Dan menurut gua alasan mereka logis. Ya kayak Borneo kita ngomong, dia lagi pengen ngebet juara. Tiba-tiba dia harus kehilangan beberapa pemainnya dia gitu kan. Kalau itu satu. Diambil pemainnya. Iya. Kedua, Persija juga sama gitu kan. Walaupun mungkin kalau Persija udah situasi angkat bendera putih sih mungkin dia agak melunak ya. Tapi artinya kita harus bisa memahamin sih. Nah, ini yang kadang-kadang menurut gue agak kritik nih sama PSSI Pak Erik ya. Memang benar sih, jangan kita benturin internasionalisme dengan ini gitu. Realitanya adalah ini sulit loh buat klub. Yang bayarin klub loh tiap bulan. Dan mestinya ketika ada resistensi ini reaksinya jangan ancam-ancam. Ketemulah. Dan menurut gua inilah kenapa kekurangan Sintayong. Sintayong nih nyomot tapi nggak pernah ngomong sama pelatihnya. Komunikasi sama klub kurang ya. Iya. Tapi gue dengar yang sisi terbaiknya nih dari Arya Sinulinga kan baru-baru ini. Dia cerita bahwa sekarang tuh udah didorong Sintayong harus ngomong, gitu kan, bicara. Dan menurut gue yang bener kan kayak gitu, kelunungan bro. Karena bagaimanapun kan klub yang punya pemain, ya kan? Iya. Mereka yang gaji pemain. Kalau misalnya ada pemain binaan klub juga mereka yang membina pemain. Iya. Iya, dan ya artinya gini, kompetisinya kan juga bersponsor. Lu datengin sponsor susah, ya. Artinya kan sponsor itu akan berdampak dengan penghasilan klub dan macam-macam. Ya. Kemudian kompetisinya lo korbanin atas nama timnas. Sepakat atas nama negara, tapi artinya sebenarnya harusnya ada jalan tengah. Kira-kira apa jalan tengahnya? Kalau gue usul satu, misalnya jalan tengah. Satu klub misalnya nggak boleh
lebih dari 2 atau 3 pemain yang dipanggil. Misalnya, Iya. pernah juga kejadian seperti Iya, iya. Ya itu paling realistis menurut gue. Baru gue ngomong yang sama gitu kan. Karena pilihannya sekarang ngambil ya Persija tuh gue ngerasain sih banyak kan pemainnya dia yang panggil. Iya. Ya artinya kan dia nggak punya stok cadangan juga. Mereka belanja pemain nggak terlalu banyak kan. Banyak karena mereka mengoptimalkan Pemain muda. Apesnya timnas kita dari level senior sampai ke U20 semuanya itu ya maksudnya kan udah pasti pemain muda semua gitu. Jadi agak-agak merepotkan Thomas Doll gitu kan. Ya Persija lumayan banyak. Menurut gue setuju gue. 1 atau 2 pemain aja satu ini. Dan tapi bisa nggak kalau di Eropa kayaknya nggak mau deh. Apa itu? Ngelepas pemain nih, feeling gue. Tergantung lobbynya dong. Ya lobby, larinya kan kekuatan karena lobby. Kan bukan kalender resmi dari FIFA, sehingga klub juga punya hak untuk menolak kalau pemain. Dan harus adil bro, ini yang penting juga nih. Kok jadi kesannya lucu yang dipaksa klub lokal, tapi kasih enggak gitu kan. Ya artinya sama perlakuan yang sebenarnya kan yang diinginkan Persija ini sama perlakuan dong, cari solusinya, bicara. Tapi sebenarnya gini, beberapa waktu yang lalu Pak Erik sempat bilang bahwa untuk Piala Asia U23 ini sudah ada lobby-lobby yang dilakukan ke klub Eropa. Paling nggak Marcelino Ferdinand itu dilepas ya. Terus Justin Hubner ya, bukan Justin yang lain ya. Temen lu tuh. Timberlake. Jadi ada mungkin sekitar ada 3 orang pemain yang main di klub Eropa itu diharapkan bisa bergabung ya. Ya bisa bergabung gitu. Dan sudah mulai dijajaki lobby-lobby. Ya kalau untuk sama klub Eropa bisa, kenapa? Nah makanya, ya artinya tadi gitu, sama perlakuan, tapi memang sebenarnya komunikasi, jangan saling memaksakan menurut gua. Ini situasi yang namanya juga PSSI, klub itu kan anak-anak dia bro. Iya, iya. Artinya lu yang bikin kompetisi ini, lu yang bikin jadwal, mereka yang jalanin, dan mereka kan jalanin pakai duit bro. Gue bukan dalam arti membela klub juga, gue juga pengen timnas U23 nih di Piala Asia U23 dengan skuad terbaik. Tapi kan realitanya gue bisa bayangin gitu klub-klub itu lagi bertarung. Ada beberapa klub juga yang pemain U23 cukup banyak main di papan bawah. Dia empot-empotan degradasi, pemain diambilin gitu kan. Ya maaf ya menurut gue nih, ini kita buka-bukaan aja. Ini pun akan menciptakan gejala nggak sehat. Akhirnya bergaining posisi kan. Yang sering terjadi di era dulu gitu ya kan, artinya ya udah gue lepas pemain tapi misalnya degradasinya dikurangin dong ya kan, jangan banyak-banyak, tiadakan sama sekali biar kita sama-sama aman, atau artinya maaf ada tangan-tangan yang tidak terlihat untuk artinya make sure itu, dan menurut gue jadi nggak sehat. Ini kan sebenarnya ini ya walaupun ini tetap sulit bukan sulit dibuktikan, kita hanya bisa merasakan tapi tidak bisa dibuktikan gitu kan. Persija kan merasakan itu kan di putaran pertama gitu kan, kok kayaknya makin kesini-sini kok wasitnya ini banget, dan kita ngeliat secara kita makin kesini makin kesana. Iya makin nggak jelas gitu kan ketika mereka resistensi. Nah itu kan jadi nggak sehat. Di sisi lain ada klub-klub bukannya suzon ya, ada klub-klub yang dengan senang hati melepas pemain hidupnya lancar-lancar aja. Tetap artinya gue nggak mau suzon, tapi kalau kita sama-sama berkeras, PSSI-nya berkeras, klubnya berkeras, atau Sintayong tidak berkomunikasi, menurut gue justru jadi makin amburadul sepak bola kita. Solusi terakhir kalau misalnya deadlock mungkin kompetisinya ditunda. Suka nggak suka? Ya, berarti mundur lagi. Iya suka nggak suka. Ini kan Lebaran juga. Cuma memang gini sih bro, ribut. Ini pelajaran buat kita ya. Kita nih lucu memang Indonesia nih. Kalau di negara luar, yang turun itu U23-nya bukan pemain yang di level senior. Artinya tim akademinya dia. Karena memang event ini kan sebenarnya buat pembinaan murni. Kalau di Indonesia, semua event kayaknya dibabat semua jadi target juara, target apalah, tinggi banget gitu. Artinya sebenarnya kalau kita mau jujur, timnas senior itu golnya. Artinya kalau timnas senior, lu nggak bisa pakai kompromi apapun juga. Dan timnas senior menurut gua jarang akan ada konflik. Karena semua jadwal terafiliasi resmi sama FIFA. Tapi kalau junior itu, mana ada lu pemain-pemain, gini lah kita contoh, Liga Inggris. Pemain-pemain yang sekarang muda-muda ketika zaman Bukayo Saka nih udah main di level senior, dia udah main di Piala Dunia, tiba-tiba dia main di 2-3. Nggak ada cerita begitu. Kita aja. Nyamuk. Apa? Nyamuk. Enggak. Tawon. Meluapkan perasaan aja gitu kan. Janganlah kayak gitu kan. Kita memang harus harus mulai tahun depan sih. Kalau tahun ini nggak bisa kayaknya. Nggak langsung dirapin gitu. Kita tunggu aja kalau gitu. Iya. Gimana solusinya ya? Ya, sambil kita juga mikir-mikir, kira-kira kita bisa bantu pemikiran apa, gitu kan? Enggak lah. Nggak bisa lah gitu ya? Iya, solusi dikit-dikit aja gitu. Tugas kita kan ini apa? Jadi kontrol kritisi, sosial. Iya. Kritisi. Bertanya, Pilar, kritisi. udah gini pilar sosial, kok pilar sosial? Pilar demokrasi keempat. Oke. Ketemu lagi sama kita
Udahlah, udah mau hujan, kita mau jalan-jalan juga nih. Hujan ya, kita mau jalan juga. Terima kasih, saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca bola.com, Bolanet sama kanal bola liputan6.com. Itu pasti beritanya top-top. Terima kasih.